Tidak bisa menggerakkan karena diimpus di rumah sakit dan lain sebagainya pakai kedipan mata. Allah. Saking wajib sholat. Sholat hanya boleh ditinggalkan dua. Pertama karena lupa, kedua karena ketiduran. Tapi tidurnya beneran ketiduran. Waduh, saya mah tadi subuh ketiduran, bangun jam 7. Tapi adzan kedengaran, itu bukan ketiduran. Kita akan dibangunkan, kita akan bangun. Nah, yang akan berdiri, yang gerakan. Yang kedua ruku. Ruku nih. Tumanina, ruku, tumanina apa? Diam. Maka sholat yang 5 menit tarawih itu itu tidak tumanina. Ini kebanyakan dari kita ada yang sholat tarawihnya lama, dia bilang, kita sholat tarawih, sholat. Emang sholat. 1 bulan lagi, sekitar 28 hari lagi, kita akan melaksanakan tarawih. Maka jangan sampai anak-anak SMPN 1 Cibadak tidak sholat tarawih. Itu sholat yang istimewa, hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ada kodok di situ. Puasa itu wajib hukumnya. Ketika dia tidak bisa puasa, boleh mengganti di bulan yang lain. Tapi tarawih tidak bisa diganti di bulan yang lain. Dan tidak ada kodoknya. Maka tidak ada yang namanya dalam tarawih adaan. Itu tarawih. Nah, maka dalam sholat ini tumanina, i'tidal. Nah, ini kebanyakan ketika i'tidal tangannya gerak lagi nih. Maka setelah i'tidal tumanina. Sami Allahu liman hamidah. Ini tidak tumanina. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tidak tumanina. Yang benar bagaimana? Sami Allahu liman hamidah. Dia boleh yang begini, ada orang yang begini juga. Maka boleh. Khawatir nanti kalau begini baca Fatihah lagi. Nah, maka dia begini. Gitu. Setelah itu sujud. Sujudnya rukun sujud ada 7. Yang pertama jidat harus nempel. Maka laki-laki yang sholatnya pakai peci seperti ini, dia tidak dapat rukun dari sujud karena terhalang. Maka ketika sholat, pecinya diangkat. Perempuan yang sholatnya pakai daltok, dia ada kemungkinan tidak nempel. Kecuali kalau nempel boleh. Karena yang harus nempel dalam rukun sujud itu 7. Pertama jidat, kedua telapak tangan dua-duanya. Maka sholat laki-laki yang dikepalkan tangannya itu tidak masuk rukun sujud. Harus begini. Yang selanjutnya adalah di 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5 harus nempel kakinya. Maka yang sujudnya kakinya masih lurus, maka dia biasa, kecuali udzur. Yang ke-6, 5 dan 6 adalah kaki ini. Harus diginikan. Itu rukun sujud. Ini yang harus kita ingatkan. Maka ketika sujud, sujudnya harus tumanina. Duduk tumanina, sujud lagi. Kemudian tasahud, kemudian salam yang terakhir, kiri, kemudian tertib, kemudian berturut-turut. Itulah rukun sholat yang 18. Dengan kita melaksanakan Isra wal Mi'raj ini, ada ilmu yang kita dapatkan dan kita bisa mengaplikasikan. Jangan sampai sholatnya main-main boleh sekarang. Ada istilah sholat yang lupa. Kalau lupa, lakum dinukum waladdallin. Ini kolaborasi. 3 tahun yang lalu saya sholat di Masjid Agung subuh-subuh.
Karena saat itu orang tua lagi sakit di rumah sakit. Saya sholat, imamnya ke Oman, saya masih ingat aja. Ketika subuh kan ada doa kunut, maka imam lupa, kebetulan saya di belakangnya. Jadi setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, harusnya kan Allahumma hdina fiman hamidah. Dia lupa, Allah yang belakang subhanallah, Allahumma hdina fiman hamidah. Saya kasih tahu yang jadi imam nanti. Kalau diberitahu tidak usah, aing memang hayang dia baik. Tapi Anda kembali lagi, tidak membatalkan sholat. Atau ketika sholat duhur 4 rakaat, rakaat kedua ada tahiyat, tasahud awal. Si imam lupa tidak tasahud awal, maka imam langsung Allah. Kalau imam sudah sempurna, maka makmum harus ikut. Yang memberitahu juga tidak boleh kalau imam sudah sempurna. Tapi kalau imamnya belum sempurna, baru nyampe gini, Allah. Ada yang bilang subhanallahu akbar. Jadi jangan sampai imam sempurna. Tapi kalau imam sudah sempurna, kemudian makmum masih duduk dan mengatakan subhanallah, imam jangan ikut-ikutan duduk. Nanti imam tidak ngerti. Sama halnya dengan kalau sholat, ibu-ibu dengan bapak-bapak, adik-adik yang bawa tas, bawa handphone. Maka yang benar itu barang berharga ditaruh di depan. Di tempat sholat kita taruh di depan. Sekiranya tidak mengganggu tempat sujud. Kalau ada orang yang bawa berharga di belakang, itu ciri orang jarang ngaji. Harus di depan, mengamankan. Ini tempat sholat kita. Bagaimana kalau ada orang yang lewat ke kita, apa yang harus dilakukan? Dihadap. Tidak boleh melewati tempat kita, maka pakai sejajar. Begini cara. Bagaimana kalau sedang berjamaah, ada orang yang lewat ke depan kita, itu boleh. Kecuali imam yang ke depan. Ada orang ke depan imam, maka harus menjaga. Tapi kalau berjamaah, karena kita tergantung imamnya. Tapi kalau sholat sendirian, ada orang yang sholat, kita jaga. Ini pentingnya sholat. Sholat kita kadang menghayal, hilang kunci, hilang handphone, ketemunya saat sholat. Ketika Allahu Akbar baru kita sholat. Sholat, oh iya kunci ada di loker. Ini yang terjadi. Nah makanya khusyuk dalam sholat. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat? Paham arti sholat, paham bacaan sholat. Dan ingat, harus sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah dalam sholat. Begitupun belajar. Belajar itu harus sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Saya sholat setiap hari, tapi kenapa saya berbuatnya begini saja. Ingat, nasi goreng. Ya sudah, kita ke KP lagi, menunjukkan kepada teman-teman saya bahwa kamu bisa ngomong nasi goreng. Dibawa lagi ke tempat tongkrongan, ke KP, di situ teman-temannya masih kumpul. Kata teman-temannya, cemen. Tunggu dulu, Neng, pesan. Langsung perempuan itu ngomong, Bang, nasi goreng 2. Senang. Dia tidak sadar ada pertanyaan berikutnya. Kata si emas-emasnya, minumnya apa Mbak? Biasa, es deyuk. Inilah yang cepat marah-marah, ada kemungkinan dia miskin. Lihat saja di rumah sakit yang suka marah-marah itu orang apa itu? Orang kaya mah tidak pernah marah-marah. Ketika dia datang dilayani dengan sempurna. Orang miskin dicuekin, makanya emosinya tinggi. Nah ini orang yang sedang dalam di jam kotak itu bawa motor, bawa mobil, keringatan. Mobil tanpa AC, panas, kering, mogok. Datanglah orang yang bawa motor Mio, anak muda. Dia nanya, Pak pernah naik Mio belum?
nadanya seakan mengejek. Orang yang miskin terasa diejek. Oh, belagu dia. Arak juga motor gitu kan. Jalan lagi, dikejar lagi sama motor Mio. Pak, pernah naik Mio? Belum. Emosinya naik lagi, kejar lagi sama modal dia, arak bukan gitu. Yang bawa motor Mio kencang lagi. Oh, pernah naik Mio? Belum. Marah lagi, dikejar, dipepet, jatuh. Jatuh, terluka. Turunlah si yang bapak-bapak yang bawa mobil Kijang Kotak. Dia belagu. Makanya jadi orang jangan belagu. Dia buka helm, posisi berdarah. Yang dia katakan apa? Pernah naik Mio? Belum. Bapak itu penasaran. Emang kenaon? Aing hayangnya remna nu mana? Ini karena orang selalu suhudon sama orang, berburuk sangka. Harusnya dia nanya dulu, nek naon? Lamun ngomong nanya remah, tak kudu digulingkan. Ini hanya gara-gara seperti itu. Nah, ada hikmah di balik semua ini. Setelah ini sholatnya jadi baik lagi. Setelah ini sholatnya jadi bagus. Setelah ini sholatnya jadi lebih sempurna. Sedikit saya belum selesai tadi. Di Palestina, kenapa sampai sekarang Palestina itu konflik terus? Perlu adik-adik ketahui bahwa di situ ada perebutan 3 agama. 3 agama konflik di situ. Agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Menurut keyakinan umat Islam bahwa di Palestina ada masjid yang namanya Masjidil Aqsa. Disitulah Masjid Aqsa tempat Nabi Mi'raj. Maka umat Islam mengakui, menyatakan bahwa itu masjid suci. Maka ada hadis yang mengatakan bertamasyalah, jalan-jalanlah ke 3 masjid itu. Mana 3 masjid yang dimuliakan? Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ibu-ibu, bapak-bapak yang belum pernah umroh, pakai umroh plus ke Palestina supaya bisa menginjakan sesuai dengan amanat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 5 masjid ditambah dengan Masjid Quba. Nah, di dalam masjid itu juga ada yang namanya ratapan, tembok ratapan. Mereka meyakini bahwa ini adalah ratapan Nabi Sulaiman, tempat Nabi Sulaiman. Maka ini masjid berderetan temboknya itu adalah tembok ratapan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Itu di situ ratapan kepada Allahnya. Dan di situ juga ada yang namanya gereja. Maka itu sampai saat ini, sampai kapanpun kemungkinannya masjid di Palestina itu akan menjadi rebutan terus dan akan konflik selama-lamanya. Semoga kita bisa ke Masjidil Aqsa. Semoga kita bisa ke Masjidil Haram. Semoga kita bisa ke Masjid Quba, ke Masjid Nabawi. Di barakatil Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.